Bapak-bapak pergilah ke dokter. Ya dok, aku ni lah 6 tahun ini bengis. Bini ku lah 3, luka ku tampal. Dengan tetangga aku dek senauan. Dengan anak begitu juga. Ada dek suntikannya. Ada di pelnya. Oi, kata doktor aku ni kalau memeheng ada ubat ni. Kalau pening kepala, kalau sakit pusing, kalau demam, ini dia beri ubat ni. Tapi ubat ni kata Rasulullah, iksaru zikir, kita banyak zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana biidraki awali Sya'ban al-mubarak wa balighna syahra Ramadan al-mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah al-qail fadhkuruni adhkurkum wa asyhadu anna Sayyidina wa nabiyana Muhammadan abdu wa rasul sayyidul anbiya al-mursal al-qail ma amila ibnu adam amalan anja min azabillah min zikrillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa ta'azzam wa takarram ala sayyidina Muhammad ala nabiyyina Muhammad ala syafi'ina Muhammad wa ala qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil karamat, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita muliakan bersama Sahibul Hajat Bapak Kiai Haji Zulkarnain beserta keluarga besar santri-santrinya, Bapak Camat Kecamatan Kuta Murainim, Bapak Kapolsek atau mewakili, Bapak Dan Ramil, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, para alim, para ulama, para habaib, khusus Al-Ustadz Al-Karim Safatullah, Pembina Pusat Majlis Zikir Palembang, juga Al-Mukarram Ustadz As-Sabir Haji Imam Warman Shah, Pembina Majlis Zikir At-Tahir Provinsi Sumatera Selatan, para undangan, ikhwani, banser, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama pada yang sangat berkah lagi mulia ini, marilah kita sebagai insan muslimah yang baik kembali bersama-sama membasahi lidah dan bibir kita, walaupun sudah banyak sekali kita basahi lidah kita dengan zikir, dengan tasbih, takmir, takzim kepada Allah. Mudah-mudahan zikir-zikir tersebut akan meruntuhkan hati-hati kita yang tadinya congkak, yang tadinya sombong, yang tadinya beku, yang tadinya keras. Sebab hati inilah menjadi motor penggerak ke anggota badan kita manusia. Kalau hati kita sudah bersih, suci, dia semua mengarahkan mata kita untuk melihat yang boleh dilihat dalam agama. Kalau hati kita suci dan bersih, telinga kita akan didengarkan oleh Allah, pendengaran yang baik, yang indah. Kalau hati kita bersih, tangan kita akan mengarah kepada yang baik kerjanya, bukan akasak tikin yang tidak boleh ditikin oleh tangannya. Begitu kaki, kalau hati bersih, kaki akan berjalan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena zikir salah satu amalan, salah satu kegiatan diwajibkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka kamu selalu ingatlah aku, kata Allah. Dengan kamu ingat kepada aku akan selalu mengingat kamu. Oleh karena itu, sebuah riwayat, pada suatu hari seorang sahabat Nabi yang bernama Muaz ibnu Jabal meriwayatkan tentang ilmu hadis, namanya hadis musalsal bil qauliyah, yang kami terima dari maha guru kami Profesor Dr. Muhammad Al-Maliki Hafiz rahimallahu taala.
Muaz bin Jabal berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alangkah indahnya aku di dunia ini, selalu melihat wajahmu, makan dengan engkau, berjuang dengan engkau, hidup dengan engkau. Tapi pikiranku satu yang belum terkabul." "Apa ya Muaz?" kata Rasulullah. "Bagaimana ya Rasulullah supaya saya bisa berkumpul dengan engkau di alam akhirat nanti? Apalah gunanya dunia yang hina dina ini?" Tadi kita sudah mendengar lantunan dari Al-Mukarram Kiai Zulkarnain. Begitulah kehidupan ini, kata beliau. Zikirnya, lagu-lagunya tadi, tidak ada nilai, tidak ada harganya, akan kita tinggalkan. Oleh karena Muaz menanya Rasulullah, "Amalan apa ya Rasulullah supaya saya bisa berkumpul dengan kau di alam akhirat?" Apa kata Rasulullah? "Ya Muaz, pakul dubura kula salatin, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ini zikir kita yang sudah kita baca Ahlus Sunnah wal Jamaah tiap-tiap ba'da salat. Apa artinya zikir ini? Maknanya zikir ini, wahai Muaz, hendaklah engkau baca, engkau zikirkan ini zikir setiap engkau sudah salat 5 waktu. Siap ada kesempatan. Apa doanya? 3 kalimat, 3 zikir yang indah ajaran Rasulullah. Allahumma inna ala zikrika, ya Allah, tolonglah kami ini supaya hidup selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hidup ingat kepada Allah di mana saja kita keadaan, mudah-mudahan kita akan selalu dilindungi, dijaga, dipelihara, diarahkan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita lalai, lupa ingat kepada Allah, bermacam-macamlah problem yang kita hidupi, berbangsa, bernegara, berpangkat, jadi rakyat petani. Kalau lupa kepada Allah, sudah hancur binasalah hidup kita di dunia ini. Jamaah yang berbahagia, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, zikir itu dibagi 4 macam. Satu namanya zikir bil lisan, yang udah kita baca bersama-sama tadi. Antara zikir bil lisan yang paling afdal, yang paling utama ialah iktsaru tilawatil Al-Quran. Banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab nilai Quran itu 1 huruf nilai ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim ma'akulu, alif lam mim harfun, wa inna ma'akulu alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Aku tidak berkata, kata Rasulullah, alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Tiap 1 huruf 1 kebaikan di bar Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kegiatan kita bersaing termasuk sangat strategis, sebab kita akan masuk di bulan Ramadan. Dengan zikir-zikir kita, mudah-mudahan hati kita lembut sehingga kehendak Ramadan semua akan kita mudah mengerjakannya. Amin, amin, Allahumma. Yang kedua, zikir bil fikir. Zikir memikirkan segala ciptaan Allah yang dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, kita berzikir, berpikir enggak diri kita. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu pulang dari sini nanti bercermin, lihat wajah bapak bercermin. 1, lihat hidung bapak-bapak, ibu-ibu. Masya Allah, alhamdulillah, hidung ini meluncur ke bawah. Kalau ke pucuk, gawat, penuh air petang ini. Itu zikir kepada Allah. Kemudian berpikir lagi, ya Allah, aku jadikan Tuhan dari tanah. Itu Nabi Adam AS, nenek kita. Kemudian kita dari suatu zat yang hina, mimma imahin. Nah, dengan kita ingat dengan diri kita, kita yang hina, insya Allah kesombongan, kecongkaan, kerakusan, kejahatan akan hina, akan hilang semua kalau kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu zikir bin ni'mah. Kita zikir dengan nikmat adillah kita. Dulu aku di pondok pesantren, sekarang sudah ada, alhamdulillah. Elok-elok aku memelihara pondokku ini. Dulu aku belum jadi ustaz, sekarang dia ustaz. Betul dia kita jadi ustaz. Dulu aku jadi pejabat, sekarang dulu tak pejabat, sekarang benar-betul kita menjabat.
Dulu kita miskin, sekarang jadi kaya, betul-betul kekayaan gunakan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir-zikir. Yang terakhir zikir bil maut, zikir ingat nggak mati. Ingat kepada hari akhir itu. Sebab tahun ini menurut informasi kesehatan lebih 2 juta mereka yang mati. Para kiai, para habaib lebih 500 di Indonesia ini. Nah, ngapa-ngapa Tuhan lu mati aku tahun ini. Masih sihat, hidung masih ngembang-ngembang, cuping masih bisa mendengar, kaki masih bisa merangkak, tangan bisa bekerja. Nah, ini salah satu pemberian Tuhan kemungkinan. Mungkin Tuhan masih kita masih banyak dosa, masih banyak kesalahan, mungkin perdu-perdu kita banyak lupakan, sunah-sunah Nabi banyak kita lalaikan, tetangga jiran banyak tidak baik pada mereka, kita yang kaya tidak mau bersekat, kita jadi pejabat salah tikin selalu akibat rusak negara kita. Kita sadar masih ada umur sihat, zikir kematian ini supaya kita balik ke Allah Ta'ala. Anibu ilallah, tubatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan zikir inilah kata Rasulullah Muhammad, kata Muhammad, ya Muaz, engkau dapat mencapai dalam surga bersama saya. Mudah-mudahan zikir-zikir yang kita sudah baca tadi akan menghantarkan kita ke surga Allah Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua apa kata Rasulullah, ya Muaz, ini ala syukrika, tolonglah aku Tuhan, kami sudah bersyukur kepada engkau. Syukur kepada Allah. Syukur dibagi 3 oleh ulama-ulama. Nomor 1 namanya syukur lafziah. Syukur diungkapkan. Manakala nikmat udah di depan kita, jangan lupa kita permisi, izin kepada yang beri nikmat. Itu Allah Subhanahu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tak makai sendal, tak gitu ke motor, tak ninggal ke rumah ke kantor, akan pendek kata semua kebaikan diiringi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin, segala urusan perkara kita manusia yang baik yang bagus lupa basmalah, itu pekerjaan kata Rasulullah bahwa aqta ai qalilul barakah, kurang berkahnya. Sedangkan kehidupan tidak jaga berkah. Rumah kecil minta berkah, istri kecil minta berkah, anak 2 minta berkah, ilmu sedikit berkah. Lalu beliau ini Kiai Zulkarnain ini ilmunya diberi Allah Ta'ala, punya pondok pesantren, santrinya banyak. Ini karena berkah dari Allah Subhanahu. Setelah kita selesai, jangan lupa syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini namanya syukur lafziah. Syukur yang kedua namanya syukur i'tiqadiyah. Segala yang kita miliki bukan karena pintar kita, gagah kita, kuat kita, tapi semua adalah ma'unah, i'anah, kekuatan kita hanya sebat saja. Itu semuanya dari Allah Subhanahu. Lihat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, saat beliau memuji, saat beliau dipuji oleh bala tenteranya, oleh semut, oleh angin, dengan kelayanan, kepintaran, kegagahan Sulaiman, apa kata beliau? Beliau tidak membusungkan dada. Apa katanya? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua bukan karena saya, gagah saya, pintar saya, semua ada karunia Allah Subhanahu wa taala. Lihat Zulkarnain, setelah bisa beliau membangun tembok di daerah antara Tiongkok dan antara Turki, bisa mengembus timah, mengembus tembaga, membuat pagar. Beliau dipuji oleh masyarakatnya, tidak membusungkan dada dengan ucapan hadza min rahmati, ini adalah rahmat Allah. Marilah Bapak pejabat, Bapak Kiai, orang-orang tua, jangan sampai usaha yang kita hasilkan jangan busukkan dada, tapi ucapkan ini semua minallahi subhanahu wa ta'ala, la haula wala quwata illa billah. Udah menunjukkan kita hamba Allah udah bersyukur, i'tiqadiyah, meyakini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir syukur amaliyah. Ini repot Bapak. Ini yang berat. Segala nikmat ada dengan kita, siang malam petang apapun bentuknya,
seoptimal mungkin kita arahkan untuk kembali ibadah kepada Allah. Ibadah dalam Islam dua bagian. Ibadah hablum minallah, hablum minanas. Ibadah praktikal, segala perintah Allah kerjakan, larangan tinggalkan, sunnah-sunnah Rasul kerjakan, larangan Rasul tinggalkan. Kedua, hablum minanas, baik sama manusia. Manusia baik kita pertama, keluarga kita, ibu bapa kita, menantu kita, cucu kita, paman kita, mertua kita, apa di rumah kita, kemudian jiran tetangga, masyarakat luas. Kalau kita indah kepada mereka, itulah indah hablum minan nasnya, sudah termasuk orang yang bersyukur amaliyah. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bisa mengoptimalkan nikmat-nikmat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yang terakhir kata Rasulullah, ya Muaz, inna ala husni ibadatik, tolonglah kami Tuhan supaya indah beramal beribadah kepada Allah. Pula untuk indah ibadah kepada Allah, hendaklah kita menuntut ilmu, talabul ilmi, belajar. Sebab apa kita kurang ibadah, kurang takwa kepada Allah? Karena kita masih awam ilmu. Tidak bisa kita sembahyang hanya fardu itulah, puasa cuman kita berbuka dengan roti itulah, dengan martabak itulah. Tak pernah dengar ceramah kiai berbuka paling bagus dengan kurma, sahur paling bagus diundurkan dikit, jangan berbuka jam 2. Tarawih tak banyak rakaatnya. Kalau kita punya ilmu, insya Allah ibadah keindah. Banyak duduk majlis taklim, banyak menepati para alim ulama, banyak kita membaca kitab-kitab agama, insya Allah ibadah kita akan indah. Sebab kalau kita ibadah tanpa ilmu, ibadah kita sirna semua, mardud si Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man, semua orang yang beramal bighairi ilmin, tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini kita akan menjadi hamba Allah yang zakirin, selalu zikir kepada Allah, zikir pikir, zikir bil lisan, zikir nikmat, zikir kematian. Kedua, mudah-mudahan kita akan menggunakan nikmat secara syukur lisan, syukur i'tiqadiyah, syukur amaliyah. Ketiga, mudah-mudahan kita bisa selalu duduk majlis ilmu, majlis zikir tentang ini, sehingga hati kita bersih, hati kita indah. Sebab hati ini tak bisa diobati dengan pil kina, tak bisa dengan uli, tak bisa ke dokter. Bapak-bapak pergilah ke dokter. Ya dok, aku ni lah 6 tahun ini bengis, bini ku lah 3, luka ku tampal, dengan tetangga aku di senauan, dengan anak begitu juga, ada di suntikannya, ada di pelnya. Oi, kata doktor aku ni kalau memeheng ada ubat ni, kalau pening kepala, kalau sakit pusing, kalau demam, ini dia beri ubat ni. Tapi ubatnya kata Rasulullah, iksaru zikir, kita banyak zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in siqalun wa siqalullah zikwa wa siqalullah siqal beri zikrullah. Segala sesuatu ada ubat, ada pembagusnya. Pembagus hati kita nak selalu zikir Allah. Mudah-mudahan peguyuban zikir tahir ini akan membudidaya di Sumatera Selatan ini sampai ke dusun, kampung, daerah-daerah akan didatangi oleh ini zikir, sehingga angin akan senang, bumi akan senang, kota akan senang, langit akan senang, tidak akan bimbang, rahmat akan turun, penyakit akan dijauhkan, balak bencana akan diselamatkan Allah Ta'ala. Nabi kita bersama hadis tadi, ma'amilah patu amalan Bani Adam an adzabillah min zikrillah. Tidak ada perbuatan paling bagus untuk menolak penyakit, balak bencana yang akan turun, ialah kita selalu ingat zikir kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana hujanlah mulai bergerak-gerak, kalau salah, kalau kurang Pak Kiai, Pak Habaib yang dari Palembang atau dari Jakarta, saya mohon maaf, Allah saya minta ampun. Akhirul kalam, wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.